Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah, akan murka dengan kemurkaan yang besar kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berita penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua. Inilah bedanya Allah dengan bos di dunia ini. Inilah bedanya Allah dengan para penguasa di dunia ini. Para penguasa, para bos di dunia ini kalau diminta berulang-ulang dia marah. Apalagi para penguasa yang orientasinya hanya sebatas kekuasaan. Dia hanya memberi ketika dia punya kepentingan. Dia datang kepada konstituen untuk memberi. Kalau konstituen mau mendukungnya menjadi penguasa. Tapi setelah menjadi penguasa, dia sangat pelit untuk diminta. Padahal itu adalah hak rakyat sesungguhnya. Apalagi ketika rakyat meminta berulang-ulang, apa yang menjadi haknya? Dia pelit. Dia lebih memikirkan posisinya dan kepentingannya. Dia lebih mendahulukan kepada golongan dan kelompoknya. Dan dia marah. Apalagi waktu jadi penguasa, tidak dipilih oleh satu kelompok. Tidak mungkin kelompok itu difasilitasi oleh penguasa seperti ini. Begitu juga bos-bos kita di dunia ini tidak akan pernah rela kalau ada bawahannya lebih kaya daripada atasannya. Bos-bos di dunia ini tidak akan pernah rela terhadap anak buahnya yang lebih maju dari dia dalam karir, dalam materi, dalam keberuntungan. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala marah besar, yaghdab, murka kepada hamba yang tidak berdoa. Nah, ini sering kita dapati di tempat-tempat mustajab. Banyak di antara kita yang meninggalkan doa. Di waktu-waktu mustajab, banyak di antara kita yang meninggalkan berdoa. Di mana tempat-tempat mustajab? Di mana waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa? Di ruang-ruang hebat dikabulkannya doa. Banyak sekali. Misalnya usai sholat. Itu waktu yang sangat penting untuk kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Beristighfar di waktu sahur misalnya. Berdoa sebelum tidur. Berdoa menjelang berbuka puasa. Di tempat-tempat tertentu, ketika kita sedang berumrah atau sedang berhaji, atau ketika matahari akan terbit, atau matahari akan tenggelam, zikir pagi dan zikir sore. Momentum-momentum dahsyat ini sudah Allah siapkan sebetulnya. Sebuah fasilitas mewah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka ketika kita tinggalkan Allah dengan kemalasan tidur, sementara di sepertiga akhir malam Allah datang secara zat mendekat ke langit dunia kepada hambanya. Tapi manusia memilih tidur. Baru nanti siang hari mengatakan, saya bekerja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah datang mendekatkan diri kepada kamu, kamu tinggalkan, kamu cuekin. Sehingga seringkali banyak di antara kita yang siangnya merasa bekerja atas nama ibadah, tapi sebetulnya hanya di mulut saja. Buktinya Allah datang mendekat kepadanya di sepertiga akhir malam, tapi
dia tinggal tidur Allah dengan semua kemalasannya. Allah sudah sediakan pahala sholat subuh adalah fi zimmatillah. Orang yang sholat berjamaah di waktu subuh adalah orang yang dalam jaminan Allah pada saat itu. Anda ketika dalam ketakutan, Anda ketika dalam tekanan, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Dan tidak ada yang bisa menjamin Anda. Siapapun petinggi dan pejabat, apapun pangkatnya, berapapun kekuasaan dan kekuatannya, mustahil. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kalau harus berhadapan dengan kekuatan dan itu sudah menjadi takdir Allah, kamu nggak akan pernah bisa merubahnya. Doa yang bisa merubah takdir itu. Jadi sahabat, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya.